Nah, kalau pewintenan itu adalah baru tahapan-tahapan proses penyucian. Ada tahapan proses penyucian yang kejati, dwijati, itu baru tahapan. Baru tahap proses penyucian diri, ritualnya. Tetapi untuk menjaga kesucian itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan agar ritual atau upacara pewintenan itu melekat kesuciannya. Ada beberapa cara untuk menjaga kesucian kita, yaitu tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Dengan melakukan tapa, jadi yang dimaksud dengan tapa itu adalah pengendalian diri. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, mereka mencari tempat-tempat suci, mengasingkan diri untuk mengendalikan diri. Itu tapa. Kalau brata yang dimaksud dengan brata itulah pengekangan hawa nafsu. Jadi segala jenis hawa nafsu itu harus kita kendalikan, kita kekang. Itu namanya brata. Nah, kemudian tapa, brata, yoga itu penyatuan. Jadi fokus bisa juga diartikan meditasi, karena yoga di dalamnya itu adalah meditasi. Kemudian samadhi itu adalah penyerahan diri secara total. Tapa, brata, yoga, samadhi. Nah, itu tahap cara untuk kita menjaga kesucian diri. Itu sangat penting sekali kita lakukan. Apalagi bagi para penekun spiritual, jadi bagi para sadaka, rohaniawan, setidaknya kita dalam sebulan itu dapat melakukan tapa, brata, yoga, samadhi. Itu satu rangkaian. Ketika kita melakukan brata itu pengekangan hawa nafsu, termasuk puasa. Puasa itu juga masuk ke dalam brata, karena seluruh nafsu indria itu kita kendalikan, kita kekang. Jadi segala macam jenis hawa nafsu itu kita kekang, termasuk nafsu makan, menahan haus itu, kemudian nafsu seksualitas itu kita kekang. Nah, itu cara untuk kita menjaga kesucian diri kita secara lahir batin. Nah, kalau melukat dengan air itu adalah proses penyucian hanya di luar saja. Jadi badan jasmani kita saja yang dibersihkan. Tapi kalau melakukan tapa, brata, yoga, samadhi itu luar dalam, itu dibersihkan. Luar dalam diri kita dibersihkan. Nah, makanya di dalam Yajurveda itu dikatakan dengan brata, jadi dengan pengekangan hawa nafsu, kita akan mendapatkan diksa. Diksa itu artinya penyucian. Dengan kesucian kita mendapatkan kemuliaan, daksina. Dengan daksina atau dengan kemuliaan kita akan mendapatkan atau memperoleh serada, keyakinan. Dengan keyakinan kita akan mendapatkan satyam, kebenaran. Dengan kebenaran itu kita akan bisa menemukan Tuhan itu sendiri. Itu yang dikatakan di dalam Yajurveda. Adbir gatrani sudianti mana satyana sudanti widya tapabyam butatman budir jinanina sudianti. Jadi dari brata yang kita lakukan itu, di sana akan
berawal kita menemukan kesucian. Jadi dari brata itu awalnya. Kalau seseorang yang rajin melakukan brata, jadi brata apapun yang dilakukan dengan tekun, dia akan mendapatkan penyucian diri yang luar biasa. Lahir batin itu disucikan. Dari sanalah awal akan menemukan, memulai sebuah proses perjalanan spiritual dari brata. Nah, itu cara-cara kalau kita ingin mensucikan diri. Makanya orang-orang dulu, orang-orang suci dulu, para leluhur kita, itu selain kesuciannya amat kuat, dan juga memiliki kawisesan yang luar biasa, karena dengan tekunnya disiplin rohaninya yang kuat, tapa brata yoga semandanya yang kuat, dia banyak mendapatkan wahyu. Tetapi kalau zaman sekarang, cara untuk melakukan tapa yoga, tapa brata yoga samadhi itu agak sedikit berbeda, karena sudah perubahan zaman. Kalau sekarang kita zaman milenial saat ini, kita melakukan tapa dengan mengasingkan diri, jauh pergi ke hutan. Nah, jadi dengan meninggalkan pekerjaan, jadi menelantarkan anak-anak, keluarga. Nah, zaman sekarang itu melakukan tapa brata yoga samadhi dengan jalan yang berbeda. Jadi cukup di rumah saja melakukan, cuma agak berat ya, banyak godaan. Selain godaan dari keluarga, istri, anak, itu pasti berat godaannya. Cukup kita melakukan di rumah dengan sesederhana mungkin, melakukan dengan melakukan puasa, brata, dengan melakukan japa yang banyak, tekun setiap hari. Itu sudah luar biasa di zaman milenial saat ini. Nah, jadi kalau orang yang sudah melakukan proses pewintenan, baik itu kejati ataupun wijati, tetapi kalau tidak pernah melakukan tapa brata, itu pewintenannya tidak kuat. Karena pewintenan itu adalah proses tahapan proses penyucian diri. Tetapi yang membuat ritual pewintenan itu kuat, dan semakin kita seperti inten ya. Jadi semakin bercahaya kalau ingin pewintenan itu kuat, jadi lakukan tapa brata. Jadi kalau itu sudah sering dilakukan, tidak perlu lagi mesepuh. Itu saja yang mungkin bisa Tiang sampaikan. Karena pada dasarnya kita semua adalah sedang mencari jati diri. Jadi semua dalam perjalanan spiritual yang sama. Itu yang sebetulnya menjadi fondasi yang kuat tapa brata yoga samadhi kalau kita ingin meningkatkan spiritualitas kita. Sekian buat semeton semua yang menonton video ini. Semoga apa yang Tiang sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya akhiri dengan Santi mantra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, damai, dan senantiasa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Shanti Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu. Om Samastaloka Sukhina Bhavantu. Om Shanti Santi Santi Om.